Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung, Jawa Barat menyelidiki video viral penyerangan sekolah menengah atas negeri 10 Bandung yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor. Penyerangan sekolah menengah atas negeri 10 Bandung di Jalan Cikutra dibenarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, AKBP M. Rifai. Video viral penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu malam, namun belum diketahui secara pasti kelompok mana dan juga penyebabnya. Saat ini Kepolisian Resort Kota Besar Bandung masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang mengetahui penyerangan tersebut. Sebelumnya dari video viral penyerangan oleh kelompok orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor. Para pelaku turun dari motor dan juga merusak fasilitas pintu gerbang sekolah. Udah terkoordinir ya, Mas? Udah ada kami masih melakukan penyelidikan terkait dengan kasus itu. Udah yang diamankan Komandan? Sudah kami identifikasi, tinggal kami akan mengamankannya nanti. Aksi penyerangan oleh sekelompok massa kembali terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat, dan mirisnya para pelaku ini merupakan para remaja yang masih berusia sekolah. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat pagi, Pak Truno. Mbak Ajeng. Ya Pak Truno, ini sebenarnya kronologisnya seperti apa? Karena ini kan sebenarnya dilakukan hari Minggu di saat para pelajar ini sebenarnya tidak beraktivitas di sekolah. Benar, baik. Kami perlu jelaskan dulu, Mbak Ajeng. Jadi yang pertama kita sudah melakukan penyelidikan dan tentunya kita melihat dari mendasari hasil penyelidikan. Polrestabes Bandung dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal yang melakukan penyelidikan bersama Polsek Bandung Wetan. Ya, kemudian kita dapati ini sekilas sebelum kejadian pada saat pengerusakan. Jadi sebelumnya adanya salah paham antara kedua sekolah, yaitu terkait dengan adanya kegiatan olahraga liga antar sekolah di Bandung, yaitu sepak bola, di mana salah paham ini sebenarnya sudah diselesaikan oleh masing-masing pihak siswa, murid. Nah, kemudian perkembangannya yaitu tepatnya sekira hari Minggu, ya, dini hari pukul 3:09 waktu Indonesia bagian Barat atau subuh, itu terjadi dulu diawali dengan pengerusakan yang di sekolah SMK 2, yaitu di Jalan Ciliwung, Bandung. Kemudian dilanjutkan lagi sekira pukul 21:15 waktu Indonesia bagian Barat, ini terjadi kembali pengerusakan gerbang sekolah dan pos satpam pada SMA Negeri 10 Cikutra Bandung. Nah, maka dari itu keduanya kita analisa melalui juga ada rekaman CCTV dan beberapa pemeriksaan saksi bahwasannya seluruhnya kelompok ini menggunakan sepeda motor. Nah, maka dari itu ya kami lihat untuk dari identifikasi yang ada di CCTV yang kita miliki dan kita sudah lakukan penyitaan, sedang kita lakukan analisa dalam proses penyelidikan ini memang benar. Ini masih tergolong para remaja yang masih terus kita identifikasi. Dan namun demikian, Mbak Ajeng, kita juga sudah melakukan koordinasi, di mana koordinasi ini juga dengan pihak Dinas Pendidikan dari Kota Bandung, kemudian dari Ketua Komite Sekolah Kota Bandung, dan juga dari pihak SMA 10 maupun SMK 2, serta para alumni dari SMK dan dari SMA 10 dan SMK 2. Kemudian perwakilan dari Forum Ormas Bandung Kondusif, itu juga stakeholder yang juga turut serta bagaimana menciptakan situasi kondusif ini, sudah kita lakukan komunikasi dan koordinasi. Namun kami sepakat di sini, kita akan melakukan proses untuk penegakan hukum. Di mana proses penegakan hukum ini kita perlukan, gitu Mbak Jeng. Ya, penanganan kasusnya seperti apa sejauh ini? Kabarnya ada sejumlah orang saksi yang telah diperiksa untuk menggali keterangan. Ya, jadi dari para saksi yang kita lakukan pemeriksaan yaitu dari pihak Satuan Pengamanan yang ada di lingkungan sekolah, termasuk guru, dan kemudian juga para siswa atau murid yang terkait. Yang jelas saksi adalah yang melihat, mengetahui, dan merasakan, serta kita melihat dari petunjuk yang ada, alat bukti, barang bukti petunjuk berupa CCTV ini yang kita jadikan juga untuk proses mengidentifikasi pelaku. Maka dalam hal ini tadi saya sampaikan proses penegakan hukum ini tetap langsung berjalan
ya sedang dilakukan proses penyidikan oleh Polrestabes Bandung. Maka kita tunggu nanti hasilnya setelah ada proses identifikasi. Oke, nah apakah tawuran seperti ini antar remaja cukup sering terjadi di wilayah Jawa Barat atau di Kota Bandung pada khususnya, Pak? Sejauh ini data dari kami untuk kasus perkelahian remaja atau siswa atau murid inilah yang baru terjadi di Kota Bandung. Sejauh ini yang terkait dengan viralnya video CCTV atau rekaman CCTV yang ada, itu adalah tadi saya lihat dari penyelidikan Polrestabes Bandung adalah adanya kesalahpahaman untuk motif ini. Namun kita tetap identifikasi. Tapi kalau untuk kasus yang lainnya kita belum dapati. Ya ini yang paling menonjol. Mengapa? Karena ini sarana sekolah atau sarana pendidikan, di mana sarana pendidikan merupakan bagaimana generasi muda ini merupakan aset bangsa dididik, baik itu pembinaan secara akademis maupun moral dan karakter, maka ini kita mengecam juga bahwasanya ini pendidikan tidak dibenarkan untuk adanya pengerusakan, karena ini menjadi suatu daya lawan bagi kita bersama untuk antisipasi tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan kriminal, dan ini kriminal murni. Ya, kita tentu saja tidak ingin hal serupa terjadi lagi, tetapi juga ingin memiliki informasi terkait dengan antisipasi ke depannya seperti apa agar hal serupa tidak terjadi lagi. Ya, Mbak Jong. Jadi dalam tadi saya sudah sampaikan untuk koordinasi dengan berbagai pihak. Yang pertama, ya, terkait ini juga adanya kesalahpahaman melalui media sosial. Maka yang perlu kita antisipasi adalah masing-masing pihak, baik itu orang tua murid maupun juga para guru, termasuk seluruh sekolah, ya, agar para siswa dan juga para murid ini diberikan antisipasi, dilakukan pembinaan pengawasan, jangan terprovokasi atau terpengaruh dengan media sosial yang ada. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan sama-sama pengawasan langsung terhadap anak murid, siswa, bahwasannya mereka ini aset bangsa yang luar biasa nanti ke depannya yang akan memimpin negara ini. Maka tentunya kita mengecam keras dan kita akan proses ungkap tetap, ya, dengan mekanisme prosedur hukum yang ada, dan kemudian kita juga melakukan peningkatan, ya, komunikasi dan koordinasi serta pengamanan, satuan pengamanan yang kita libatkan juga dari berbagai pihak stakeholder untuk menjaga lingkungan sekolah. Begitu, Mbak Jam. Ya, Pak, terakhir ini jadi kita bisa simpulkan bahwa ini bukan aksi yang dilakukan oleh geng motor, melainkan memang pure atau memang dilakukan oleh pelajar, begitu ya? Benar sekali Mbak Ajeng. Jadi untuk proses penyelidikan ini masih tetap kita lakukan. Untuk motif sementara kita sudah dapati, ya, dari kesalahpahaman yang ada, maka tentunya masing-masing pihak untuk menahan diri, dan kita hargai dan hormati untuk proses penegakan hukum ini, dan kita harus tetap mengungkap kasus ini sampai dengan terang nantinya. Oke, baik. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, terima kasih telah bergabung bersama kami dan memberikan informasi terkini